Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabani Isa al-Masih. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan membalas pertanyaan dari Bapak Hambali. Bapak Hambali ini dari saudara-saudara kami di umat non-Kristen. Pak Hambali itu nanya begini, saya mau jawab ya. Siapa yang menciptakan Allah katanya? Ya saudara-saudara, siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan standar. Ketika saya masih belum tobat, saya masih di keyakinan lama, saya diajari oleh mentor saya. Nanti kalau kamu ketemu orang Kristen, kamu harus nanya begini. Pasti orang Kristen nggak bisa jawab. Kenapa? Sebab orang Kristen Allahnya itu manusia. Manusia dijadikan Allah, dijadikan Tuhan. Kan manusia itu ciptaan. Lalu kamu tanya, siapa yang menciptakan Allah? Pasti orang Kristen nggak bisa jawab. Rupanya ini standar masih ditanyakan oleh Pak Hambali juga. Nanyanya ke Pendeta Henry Tandianta. Dulu aku udah tahu Pak pertanyaan seperti ini. Ya, jadi jangan kaget Pak Hambali ya. Bapak menanyakan ini, saya justru akan kick balik. Nanti Bapak malah, wah, maksudku nanya begitu sama Pendeta Henry Tandianta, malah dibalikin. Makjeleb lagi. Siapa yang menciptakan Allah? Mestinya kalau menurut Alkitab, Allah yang dimaksud harus A huruf kecil. Tidak boleh A huruf besar. Sebab di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, Allah atau ilah itu berhala, Pak. Waduh. Bener kan? Dikik balik makjeleb loh. Maksudnya nanya siapa yang menciptakan Allah, malah Pendeta Henry sekarang ngasih tahu di luar Kristen Allah itu disebut Allah A huruf kecil. Sebab di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 ada banyak Allah. Banyak Allah. Allah di surga maupun Allah di bumi. Nah, Allah di bumi itulah disebut berhala. Allah di surga disebut apa? Nanti dikasih tahu. Tapi A-nya huruf kecil, Pak. Ini betul, Pak, diciptakan. Kalau Allah huruf besar tidak diciptakan, Pak. Tapi Allah huruf kecil, A-nya huruf kecil. Perhatikan. Siapa yang menciptakan Allah? Harus A huruf kecil. Makjeleb nih, Pak. Malah dibalik, Pak. Ya, betul ya. Kita mau lihat ini. Ini bumi, Pak. Pak siapa? Pak Hambali. Ini bumi. Ini bulan. Ini bintang. Bumi dan segala isinya. Kristen punya Allah, mengklaim ini bumi ini ciptaan Allahnya orang Kristen. Keyakinan lain 1, 2, 3, 4, anggap aja ada 4. Semua mengklaim, tapi di sini ilah atau Allahnya huruf kecil. Ilah. Semua mengklaim ke sini. Semua pencipta langit dan bumi. Setidak-tidaknya dalam contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang mengklaim semua. Padahal langit buminya cuma 1. Ini anggap aja Allah keyakinannya Pak Hambali. Ini Allah keyakinannya Pak siapa. Ini Allah keyakinannya Pak siapa. Ini ibu siapa misalnya ayah Allah keyakinannya itu. Semua pada mengklaim pencipta langit dan bumi. Padahal langit dan bumi kan cuma satu. Diklaim banyak Allah. Berarti pasti hanya ada satu Allah yang benar. Lainnya ini cuma Allah hasil klaim-klaiman. Mengklaim ini. Siapakah Allah yang benar di sini? Tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus. Ini betul-betul pencipta langit dan bumi. Nanti setelah kiamat oleh Yesus Kristus dibilang Wahyu 20 ayat 11, hilang. Yesus Kristus janji mencipta bumi baru ini beneran ini. Sebab nanti bisa menciptakan bumi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1, Yesus itu nanti janji menciptakan bumi baru. Hebat toh? Ini Allah beneran. Lah yang lainnya ini cuma mengklaim mencipta langit dan bumi ini. Makanya Allah hasil klaim-klaiman itu pakai huruf kecil. Allah yang mana? Allah di surga. Nanti kita kasih tahu Allah di surga ini siapa. Kalau Allah di bumi sudah ketahuan berhala, Pak. Berhala ini disembah-sembah di bumi. Sebab 1 Korintus 8 ayat 4 ada banyak Allah baik di surga maupun di bumi. Allah di bumi ketahuan berhala. Allah di surga siapa? A-nya huruf kecil, Pak. Sedangkan Allah yang di Alkitab itu Tuhan, Bapa, Yesus. Tuhan
Yeremia 10 ayat 10, Allah yang benar itu Tuhan, lalu Allah yang benar itu Bapa, Yohanes 17 ayat 3, lalu Allah yang benar itu Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 20. Tuhan itu adalah nama sebutan Yesus, Bapa adalah kiasan Yesus, Yesus adalah real name atau sure name dari nama Allah. Jadi saya ulang, Allah itu di perjanjian lama Yeremia 10 ayat 10, Allah yang benar itu Tuhan, tak lain dan tak bukan adalah nama sebutan dari Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Kemudian ketika Yesus jadi manusia, Allah yang benar itu Bapa, Yohanes 17 ayat 3. Ini tak lain dan tak bukan kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Sedangkan Allah setelah Yesus naik surga adalah Yesus itu sendiri, 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini adalah real name, sure name dari Allah. Ya, namaku adalah Yesus, namamu yang kau berikan kepadaku. Yesus ini Allah sure name, ini kiasan, ini sebutan, ya. Sedangkan Allahnya Bapak, mohon maaf Pak, menurut Alkitab Allahnya Bapak itu hanya huruf kecil Pak. Menurut Alkitab loh Pak, Bapak jangan marah. Kan saya mengatakan menurut Alkitab. 1 Korintus 8 ayat 4, ada banyak Allah di surga maupun Allah di bumi. Allah di bumi sudah saya jawab berhala Pak. Nanti kita jawab Allah di surga yang A-nya huruf kecil. Beda dengan Allahnya Kristen, A-nya huruf besar. Siapakah Allahnya Kristen? Alfa Omega Pak. Jadi Bapak jangan nanya ya, siapa yang menciptakan Allahnya Kristen. Sebab Allahnya Kristen itu Alfa Omega Pak. Tidak ada sebutan Alfa Omega di tempat lain, di keyakinan manapun tidak ada Alfa Omega. Hanya di Alkitabnya orang Kristen. Ini Allah beneran, Allah sungguhan Pak. Allah di tempat lain mohon maaf, menurut Alkitab adalah A-nya huruf kecil. A-nya huruf kecil Pak. Itu sama dengan ilah. Kalau di bumi sama dengan berhala. Allah di bumi berhala. Allah di surga adalah entar tak kasih tahu. Sedangkan Allahnya Kristen, Allah Alkitab Alfa Omega. Apa sih Alfa Omega? Yesaya 44 ayat 6, yang terdahulu yang terkemudian. Itu Yesaya 44 ayat 6. Wahyu 1 ayat 8, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 18 maupun Wahyu 21 ayat 6, yang awal, yang akhir, yang hidup selamanya. Wahyu 22 ayat 13, yang pertama, yang terkemudian, yang awal, yang akhir. Itu Alfa Omega. Yang awal, yang akhir, sebelum segala sesuatu ada, sudah ada Allah. Setelah segala sesuatu berakhir, nanti ini berakhir, langit bumi ini berakhir, segala sistem dunia berakhir, masih ada Allah. Itu disebut Alfa Omega. Jadi tidak mungkin Anda bisa nanya siapa yang menciptakan Allahnya orang Kristen. Sebab Allahnya orang Kristen Alfa Omega. Sebelum segala sesuatu ada, sudah ada. Setelah segala sesuatu berakhir, masih ada. Itu Alfa Omega. Beda dengan pertanyaan Anda, siapa yang menciptakan Allah? A huruf kecil itu Allah Anda Pak. Ya. Ya Bapak, ini Allahnya Bapak ini, A-nya huruf kecil. Siapa A huruf kecil? Ada dua pengertian. Sebab ada banyak Allah, baik Allah huruf kecil di surga maupun di bumi. Di bumi itu berhala Pak, yang disembah-sembah, patung itu di bumi Pak. Ya, yang dijadikan dagon segala itu dulu. Lalu siapakah Allah yang di surga? Ada dua Pak, di sini Pak lihat. Allah di bumi diciptakan oleh manusia, kan berhala diciptakan manusia Pak. Allah A-nya huruf kecil, Allah di surga diciptakan oleh siapa Pak? Baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ini disebut bintang timur. Disebut juga Beelzebul, disebut juga Mamon. Ini semua pakai huruf besar. Mamon, Beelzebul, bintang timur, sama Pak. Inilah yang menciptakan tokoh Allah di surga. Jadi kalau Bapak sekarang nyembah Allah di surga, mohon maaf, menurut Alkitab 1 Korintus 8 ayat 4, Allah yang di tempat Bapak A-nya harus huruf kecil. Sebab Allah yang A huruf besar itu Allahnya orang Kristen, 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, tak lain dan tak bukan, itu Yesus Kristus. Allah A huruf besar ini Allah Alkitab. Mohon maaf, menurut 1 Korintus 8 ayat 4, terpaksa Allah di luar Alkitab disebut A huruf kecil. Siapa A huruf kecil yang di surga? Mamon, Beelzebul, bintang timur. Siapa ini ya Pak ya?
Siapa, Pak? Ya, Mamon, Beelzebul, bintang timur. Ada satu lagi, Pak, nama di sini, Pak. Sedangkan Allah yang di bumi diciptakan oleh manusia, Allah yang di surga diciptakan oleh Mamon, Beelzebul, bintang timur. Itu pertanyaan Bapak sudah dijawab. Siapa yang menciptakan Allah? Tapi harus A huruf kecil. Mohon maaf, kalau Allah kami nggak diciptakan, Pak. Allah kami kan Alfa Omega. Nah, Allah yang diciptakan itu Allah di luar Kristen, Pak, yang pakai A huruf kecil atau ilah, sama saja ilah, Allah huruf kecil. Yang mohon maaf, itu menurut Alkitab, Pak. Ini ayat Alkitab. Ya tentu Bapak tidak boleh marah lah, wong ayat Alkitab kok memang ayat Alkitab. Silahkan dibaca 1 Korintus 8 ayat 4. Ada Allah huruf kecil baik di surga maupun di bumi. Memang ada banyak Allah itu, Pak. Ya, sebab ini orang lain juga punya Allah, Allah huruf kecil, Pak. Di surga juga, Pak. Mereka juga ngaku di surga, ini ngaku di surga, ini ngaku di surga, ngaku di surga. Kalau ini Allah yang A huruf besar, ini Allah sejati, pencipta langit dan bumi. Nanti setelah ini lenyap kiamat, bisa janji menciptakan, sementara yang ini nggak bisa janji menciptakan bumi baru. Ini bisa membuktikan, Pak, orang Kristen, Allahnya orang Kristen bisa membuktikan nanti menciptakan bumi baru. Ya, mohon maaf, Pak, ya. Allah selain di Alkitab pakai A huruf kecil. Itu ada banyak, ada yang di surga, ada yang di bumi. Ya kalau di surga disembah-sembah dong, Pak. Allah di surga, tapi A-nya huruf kecil. Siapakah dia? Bintang timur, Beelzebul, Mamon. Ini ayat Alkitab, Pak. Kami tidak menjawab yang di luar Alkitab. Ingat ya, Pak. Kami hanya menjawab yang ada di Alkitab. Bintang timur ada di Alkitab, Pak. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Beelzebul ada nggak? Ada. Di Lukas pasal 11, Pak. Baca dari ayat berapa? Ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu ada ditulis Beelzebul di Lukas pasal 11. Bagaimana dengan di Mamon? Mamon ada, Pak. Di Matius, Markus juga ada tuh tentang Mamon. Ada satu lagi di sini, Pak. Ya, gini. Klunya di mana? Klunya ada di Matius pasal 4, Pak. Ya, Yesus dicobai siapa itu, Pak? Nah, di Matius pasal 4 itulah ini jawaban Alkitab, Pak. Memang makjeleb, Pak. Pak, tunggu, Pak. Berarti Allah kami hanya huruf kecil. Betul. Mohon maaf, Pak. Allah di luar Alkitab harus pakai huruf kecil. Sebab tidak mungkin pakai huruf besar. Yang huruf besar itu hanya di Alkitab. Allah Alkitab hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus, Bapa, tapi Bapa sama Tuhan kan sama, ya. Allah yang benar itu Yesus. Sekarang kita masuk di era ini. Bapa sudah berlalu, ini juga sudah berlalu. Ini adalah nama sebutan, ini kiasan Yesus. Nama sebutan Yesus, kiasan Yesus, ini real name Allah. Kalau Alfa Omega, Pak, sebelum ada segala sesuatu sudah ada, Pak. Jadi tidak mungkin Bapak akan nanya siapa yang menciptakan Allah. Allahnya orang Kristen nggak diciptakan, wong sebelum segala sesuatu ada sudah ada. Beda dengan Allahnya di luar Kristen, mohon maaf. Ini ayat Alkitab. 1 Korintus 8 ayat 4, terpaksa Allah tempat Bapak harus pakai huruf kecil, Pak. Karena ayat Alkitab menulis begitu. Siapakah Allah huruf kecil ini? Ada dua, Pak. Yang di surga sama di bumi. Di bumi disebut berhala, di surga disebut, ada sini Matius 4 ayat 1 sampai ayat 9 tuh baca, ayat 9, 10, 11, 12 baca, Pak. Siapa di sini? Mamon, Beelzebul, bintang timur. Baik, Pak, kami hanya menjawab pakai ayat Alkitab. Jadi gimana? Ya tidak boleh marah. Kan ini ayat Alkitab. Ya, kecuali kalau tidak pakai ayat Alkitab, semuanya ini ayat Alkitab. Mengapa kami menyebut Allah terpaksa pakai huruf kecil? Karena di ayat Alkitab ditulis begitu. 1 Korintus 8 ayat 4. Ditulis memang A-nya harus huruf kecil. Kalau Allahnya orang Kristen, A-nya huruf besar. Ya, padat, singkat, dan clear ya, Pak, ya. Pak Ustadz, saya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Ya, seperti saya bilang, Bapak nanya justru saya jawab dikik balik, makjeleb, bikin tepuk jidat, Pak. Seumur-umur Bapak tidak pernah mendapat penjelasan seperti, oh, jadi Allah yang di luar Kristen pakai A huruf kecil. Betul, menurut Alkitab. Tidak boleh Bapak marah, karena ini menurut Alkitab. Ya, perkara menurut Bapak, terserah menurut Bapak, kan Bapak keyakinan Bapak. Makanya kita nanti ada debat, kita memang beda Allah. Nah, sekarang ketahuan Allahnya di Kristen pakai huruf besar, mohon maaf di luar Kristen terpaksa Allahnya A huruf kecil, karena itu tertulis di Alkitab. Siapakah A huruf kecil ini? Tak lain dan tak bukan Mamon, Beelzebul, bintang timur, plus satu lagi di sini.
Di Matius pasal 4, Pak. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Meskipun kita berbeda keyakinan, Pak, kita bisa tetap bersahabat karena moto kami memang begitu. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kita tetap toleransi, tapi kebenaran seperti ini Bapak tidak akan pernah dapat jawaban segini seumur-umur hidup. Bahkan dulu saya pun waktu masih di keyakinan lama sebelum saya jadi Kristen, saya pun memakai pertanyaan yang Bapak tanyakan ini untuk orang Kristen, Pak. Dan semua pendeta Kristen nggak bisa jawab. Sekarang Bapak tanyakan ke saya, pendeta-pendeta, hanya pendeta HTD yang bisa jawab, Pak. Dan jawaban ini seumur hidup Bapak belum pernah Bapak dengar. Dan ini makjeleb, Pak. Nancep di hati. Waduh, ketahuan siapa Allah yang benar, siapa Allah yang di luar Alkitab. Nah, jawabannya Alkitabiah. Namanya Alkitabiah ya tertulis di Alkitab, kan saya jawabnya pakai Alkitab, Pak. Kita tetap toleransi, kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi ya, menghargai, menghormati keyakinan masing-masing, tetapi tetap boleh Pak menjelaskan hal seperti ini sepanjang yang dijelaskan Alkitab. Ya kalau bikin merah kuping ya nggak apa-apa, wong ini ayat Alkitab. Ayat Alkitab kan, Alkitab itu kan kitab sucinya orang Kristen. Kalau Bapak punya jawaban lain ya silahkan, itu kan kitab Bapak. Tapi karena Bapak nanya ke saya jawab pakai Alkitab. Bikin merah kuping, Pak. Sekarang aku tahu siapakah Allah di luar Kristen. Nah, ya nggak apa-apa. Kita tetap bersahabat, Pak. Bersahabat dengan beda iman itu bisa, ya. Tetap toleransi, jangan hujat, jangan caci maki. Ya, itu pesan-pesan yang selalu saya sampaikan. Banyak teman-teman kami, para ustadz, ya, karena saya dulu juga mantan, ya, saya menjadi murtadin, Pak. Semua udah tahu itu, ya. Saya jadi murtadin nggak nanggung-nanggung, Pak. Murtadin jadi Kristen domba. Hanya Kristen domba, Pak, yang bisa jawab gini. Kalau pendeta bukan dari domba nggak bisa, Pak. Apalagi pendeta di luar sana, pendeta dari Kristen kambing kagak mungkin bisa jawab seperti ini. Makanya jawaban ini hanya Bapak dengar dari pendeta HTT. Tetap bersama saya. Haleluya. Amin.